Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas sebuah project baru dan ini akan masuk ke launchpad-nya Bybit. Jadi kan beberapa kali teman-teman nanya ya kemarin ya, kok nanti Bybit ada launchpad apa lagi ke depannya. Jadi kebetulan hari ini tuh dia sudah menginfokan ya di launchpad-nya. Teman-teman bisa cek di bagian launchpad itu udah ada project baru namanya itu Kasta. Dan kebetulan Kasta ini itu sudah mulai mengumpulkan komunitas itu udah cukup besar gitu loh. Ya, sebelum dia launchpad komunitas udah cukup besar, cukup sering disebutkan di berbagai forum maupun grup-grup kripto tentang project Kasta ini. Jadi harusnya sih Project Kasta ini tuh ada sentimen positifnya ya. Nah, kita langsung masuk aja. Jadi teman-teman bisa baca langsung Kasta Instant Crypto Payment for Free ya. Jadi udah jelas tuh, Instant Crypto Payment secara gratis untuk gratis ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita baca di sini untuk keterangannya dulu di bagian Bybit ya. Di sini total supply-nya di angka 1,5 miliar token Kasta, di mana initial supply-nya itu baru di angka 1,67% dari total token supply. Berarti totalnya itu kan 1,5, yang cair akan cuma 1,67% aja. Lalu untuk harganya, harga pertama kali dia listing adalah 0,04 US dollar. Ini udah harga listing dan juga harga Kasta ketika kita nanti commit token BIT-nya ya. Jadi nanti teman-teman kalau pengen ikut launchpad-nya, itu commit token BitDAO minimal 50. Maksimal nggak ada, terserah. Semakin banyak, semakin baik. Pasti dapat, pasti dapat. Tapi ingat ya, semakin banyak bit teman-teman, maka alokasi yang teman-teman dapatkan akan semakin banyak. Karena nantinya pasti yang ikut juga akan banyak banget kayak gitu. Ya, intinya minimal 50. Lalu total token alokasi untuk launchpad ini hanya di angka 25 juta token kasta aja, di mana cap per usernya maksimal di angka 9.500 kasta. Ini dia nggak ada token vesting, langsung cair nanti. Bahkan teman-teman bisa langsung jual ketika dia sudah listing. Ya, jadi kelar launchpad, token akan masuk wallet, tunggu sampai dia listing, baru teman-teman bisa langsung jual. Itu terserah teman-teman, mau jual apa hold. Lalu token tipenya adalah ERC20 dan juga token distributionnya langsung distribusi saat di periode itu juga. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita cek apa itu project dari Kasta ya. Jadi kalau teman-teman buka websitenya itu kasta.io ya, teman-teman bisa langsung baca send crypto instantly and for free. Ya, jadi teman-teman kirim crypto itu secara instan dan juga gratis kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini send crypto to friend. Nah, yang menarik adalah dia bukan pakai alamat wallet ya. Teman-teman bisa ngirim kripto itu tidak memakai alamat wallet, melainkan nomor handphone ya, yang ada di kontak teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mengirimkan uang atau aset kripto ke orang lain ya untuk melakukan pembayaran, pembelian maupun sekedar transfer doang. Itu hanya perlu memasukkan nomor HP atau scan QR code. Jadi nggak perlu lagi namanya pakai alamat wallet. Yang penting tahu nomor HP-nya, ada di kontak, tinggal masukin, send, beres kayak gitu. Lalu kelebihan kedua adalah borderless and secure. Jadi artinya dia ini bisa lintas negara, bisa tanpa ada hambatan. Bisa teman-teman di Indonesia pengen kirim ke China atau ke Singapura itu bisa langsung dan itu juga aman. Ya, akan terkirim langsung gratis dan aman. Oke? Nah, lalu gimana cara kerjanya? Yang pertama, teman-teman nantinya harus sign up dulu dan juga membuat Kasta account. Habis itu teman-teman melakukan deposit atau membeli kripto ya ke Kasta Wallet. Jadi nanti dia juga ada walletnya. Lalu teman-teman tinggal kirim kripto melakukan pengiriman kripto itu kemana aja secara gratis dan juga instan kayak gitu. Oke? Lalu di sini juga dia ada Kasta Token. Jadi Kasta Token ini memiliki peran penting dalam perkembangan si project Kasta tersebut. Kayak gitu. Ya rata-rata sih nanti paling untuk sebagai governance token ya. Nanti kita lihat seperti apa rinciannya. Habis itu untuk di masa mendatang mereka punya planning. Yang pertama adalah Kasta Debit Card. Jadi nantinya mereka akan mengeluarkan debit card di mana debit card akan langsung terhubung ke aset kripto kita. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa misalnya belanja di toko atau di shopping mall, tinggal gesek kartu aja debit cardnya. Oke? Habis itu dia juga ada kayak Shopee Pay Later nih atau GoPay Later kayak gitulah. Jadi ini buy now pay later. Jadi ya ibaratnya kayak kredit aja atau ngutang gitu loh. Kita membeli barang ngutang ya, bisa digunakan untuk berbagai online store nantinya. Ya, jadi nanti dia akan kerjasama dengan berbagai e-commerce besar ya. Nanti ada fitur untuk pay it for later seperti itu.
ya. Lalu dia juga ada earn passive income dengan sistem yield farming. Ya, jadi nantinya di walletnya itu teman-teman bisa melakukan staking yield ya, staking yield farming seperti itu. Lalu juga ada Easy Swap Engine. Nah, yang menarik adalah Easy Swap Engine ini contohnya gini. Oh, kan kalau kita melakukan pembayaran kripto itu kan nggak boleh karena undang-undang di tiap negara rata-rata adalah alat pembayaran yang sah adalah alat pembayaran yang dikeluarkan oleh negara tersebut. Contoh, Indonesia mengeluarkan alat pembayaran yaitu rupiah. Benar nggak? Ya. Nah, gimana caranya supaya kasta ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran? Caranya adalah mereka memiliki namanya sistem swap engine, di mana ketika kita membayar, contoh kita pengen beli sepatu Nike di Indonesia, kita pengen bayar itu pakai Bitcoin, ya, atau pakai Ethereum misalnya. Kita pilih Bitcoin, terus kita masukin jumlah dolar yang ingin dibayarkan. Misalnya harga sepatunya di angka $100. Maka kita masukin $100, kita pay, otomatis Ethereum kita akan berkurang, tapi si merchant-nya atau si orang yang kita bayar ini, itu akan menerima dalam bentuk rupiah. Kayak gitu. Ya, jadi dia akan secara otomatis akan di-swap. Jadi itu tidak akan melanggar peraturan negara karena kita melakukan transaksi itu si pemiliknya atau si merchant-nya itu akan menerima dalam bentuk rupiah seperti itu. Oke ya, jelas ya. Nah, untuk foundernya, foundernya pun juga terbuka ya, maksudnya bukan anonim. Teman-teman bisa cek di sini ada co-founder dan CEO yaitu Kurt Rogin, ada Sebastian Appelberg, CEO dan CTO, lalu ada Kurt Runolf, CEO, co-founder dan CMO, dan juga Hans H. Lumagi, co-founder dan CPO. Lalu di sini juga ada advisor dan juga partnernya. Ya, jadi semua lengkap. Nah, next kita untuk tokennya. Nah, lalu untuk apa kita membeli token Kasta atau kenapa kita harus nge-hold token Kasta? Jadi si token Kasta ini memiliki banyak utilitas atau peran-peran penting yang nantinya akan digunakan di walletnya. Yang pertama adalah mengurangi exchange fees, ya. Jadi dia kan ketika kita melakukan exchange atau swap token, nantinya itu ada fee-nya kan, ada biayanya. Nah, dengan teman-teman nge-hold token Kasta, maka fee-nya itu akan berkurang, bahkan bisa sampai gratis. Kalau nge-hold-nya tentu saja harus ada angka tertentu ya. Lalu ada improve yield rates. Nah, ketika teman-teman melakukan staking, itu bunganya bisa bertambah. Tergantung berapa banyak kasta yang teman-teman pegang. Jadi konsep ini kurang lebih ada di Moonfarm ya. Dengan teman-teman nge-hold token MFO, itu bunganya bisa nambah kayak gitu kurang lebih. Ya. Lalu nantinya dia akan ada benefit-benefit tambahan seperti cashback, limited design debit cards, ya seperti itu. Contohnya apa? Customized debit card. Tadi kan kita udah lihat ya di bagian sini ada kasta debit card. Nah, teman-teman bisa minta dibuatin customize-nya atau desainnya teman-teman sendiri kayak gitu. Ya, nanti teman-teman bisa dapat secara gratis hanya dengan perlu melakukan staking kasta di jumlah tertentu ya untuk mendapatkan customized debit card tersebut kayak gitu. Habis itu ada shared staking pools di mana teman-teman bisa melakukan staking bersama teman-teman lainnya, orang lainnya untuk meningkatkan reward dari si poolnya tersebut kayak gitu. Ya, habis itu ada lagi namanya cashback voting dengan teman-teman staking kasta, teman-teman bisa melakukan governance lalu meningkatkan reward dari cashback ketika teman-teman belanja menggunakan debit cardnya atau ya melakukan payment seperti itu. Ya. Habis itu teman-teman juga bisa mengajak orang lain ya, nanti ada referral link ya supaya nantinya teman-teman mendapatkan reward tambahan dan teman-teman yang teman ajak itu juga mendapatkan reward tambahan kayak gitu. Nah, untuk tokenomiknya, ya di sini udah jelas, dia punya initial supply di angka 37.500.000 ya. Jadi token name-nya Kasta, token tipenya ERC20 Polygon, jadi dibangun di jaring Polygon. Sirkulasi supply-nya 37.500 dengan total supply di angka 1,5 miliar. Jadi hanya keluar sekitar 1,6% sekian ya. Lalu untuk initial market cap-nya di angka 1,5 juta. Jadi market cap yang pertama kali dia listing nanti akan sangat kecil sekali. Lalu estimasi listingnya itu di kuartal 1 2022 ya. Dan ini hanya estimasi tapi kalau nantinya bener sih sebenarnya di kuartal 1 jatuhnya ya. Karena di Bybit Launchpad kan sekarang countdown-nya 6 hari lagi. Sekarang tanggal 29 ketika video ini dibuat, berarti ya tinggal 6 hari lagi itu udah tahun depan gitu loh. Ya, jadi di kuartal 1 2022 itu listing. Habis itu TGE token price-nya di angka 0,04 dolar. Lalu hard cap-nya di angka 6,5 juta
dolar ya. Jadi ini hard cap dia. Nah, di sini untuk alokasinya seperti apa? Untuk tokennya dari 1,5 miliar itu. Jadi teman-teman bisa cek 8,9% itu seed sell, 9,1% itu private sell, 2,5% itu TGE, lalu 5% itu advisor, 12% tim, 5% ekosistem referral, 15% itu development, 12% marketing, 10% operation, 8% exchange market making, 10% itu rewards dari staking, 2,5% itu general reverse ya. Lalu untuk penjualan tokennya itu untuk apa aja? Di sini pembagiannya. 0,35% itu exchange listing di Bybit, lalu 8,94% itu pengembangan produk, 32,29% itu marketing, 11,33% operation, 27,07% itu development atau pengembangan software-nya nanti, lalu 10,02% itu untuk biaya legalitas. Ya, karena kan nanti dia untuk sebagai alat payment pembayaran, jadi untuk legalitas saja. Ya. Lalu di sini ada alokasi untuk vesting ya. Di sini jelas teman-teman bisa cek semua ya. Kita lihat yang bagian tim aja. Jadi tim ini adalah vest itu 50 bulan ya. Akan mulai ketika 181 hari setelah listing. Ya, jadi nanti ketika udah listing dia tunggu 161 hari dulu baru mulai distribusi di bulan pertama sebanyak 2%. Jadi tiap bulan 2% sampai 50 bulan. Kayak gitu sistemnya. Ya, advisor juga sama. Di sini teman-teman tinggal baca aja. Jadi nggak perlu khawatir nanti timnya itu ngedam atau advisor itu ngedam karena memang di sini vestingnya pun cukup lama sekali. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Kayak gitu. Oke? Nah, untuk roadmap-nya ya, kita skip aja yang udah lewat kayak kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Nah, ini kuartal 4 itu adalah creation dari pembuatan dari token Kasta, lalu pembelian BTC, ETH, USDT dan Kasta nantinya di exchange dia. Lalu ada crypto to exchange itu Bybit, deposit, withdraw BTC, ETH, USDT, Kasta. Jadi nantinya teman-teman bisa withdraw juga dari wallet dia. Lalu nanti ada sistem referral, lalu ada portofolio untuk mengecek portofolio teman-teman. Lalu ada acquired Estonian virtual currency license, lalu ada easy swap engine, lalu juga ada launch beta. Ya. Lalu di kuartal 1 2022 itu adalah exchange crypto to fiat yang kayak tadi gue bilang diubah. Lalu ada offer our customer Kasta debit card. Jadi debit cardnya akan muncul di tahun depan di kuartal 1 lalu akan diluncurkan MVP. Lalu di kuartal 2 2022 itu ada afiliasi program, affiliation dashboard, implement untuk payment gateway untuk mengurangi exchange fee. Lalu ada Based and liquidity from exchange, ada yield, ada juga bank transfer ke dan juga ke bank tersebut melalui Kasta. Jadi nanti bank bisa ke Kasta, Kasta bisa ke bank. Ya kayak gitu transfernya. Lalu juga nanti ada IBAN number to our users. Lalu di kuartal 3 2022 itu ada request payment, payout, send payment to non-user, merchant backend system, merchant utilities, dan juga smart payment link. Jadi nantinya di kuartal 3 dia akan mulai gencar bekerja sama dengan banyak-banyak merchant yang ada. Lalu di kuartal 4 2022 itu ada gamification, ada buy now pay later, additional license, adding more functionality to the debit card, requiring deposit and payment. Itu. Jadi ini adalah semua roadmap yang teman-teman bisa cek di websitenya nanti. Ya. Lalu untuk sosial medianya, teman-teman bisa cek bagian Twitternya itu ada di angka 132.000 follower. Ya, jadi memang dia marketingnya cukup kuat, udah cukup banyak orang yang menunggu dari project Kasta ini. Ya, selain itu juga Kasta diundang oleh pihak Yahoo Finance untuk bicara secara langsung atau secara online ya. Jadi nantinya orang-orang yang di Yahoo itu bisa nonton kayak gitu. Lalu juga Kasta ini sudah diaudit bagian smart contract-nya oleh Zokyo Security Team ya dengan skor 99/100 kayak gitu. Jadi bagian smart contract si tokennya pun juga sudah diaudit kayak gitu. Ya. Sisanya teman-teman bisa baca-baca lagi update-nya di Twitter dia. Oke ya. Nah, bahkan Kasta juga masuk ke weekly market overview ya. Padahal dia belum listing, tapi dia bisa top trending search nomor 1 ngalahin Flux, V-Launch, Monkey Ball, Sidus, dan juga Solchick. Kayak gitu. Ya, padahal dia belum listing. Lalu untuk Telegramnya di angka 26.000 member. Oke, jadi teman-teman kalau yang pengen ikut launchpad-nya Kasta ini di Bybit, silakan teman-teman buat akun Bybit dengan link yang ada di deskripsi video ini, ya, bikin akun lalu lakukan KYC. Selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan bonus USDT dalam jumlah yang lumayan banyak, yaitu sebesar 3,5% dari total deposit teman-teman.
Caranya gimana? Teman-teman tinggal cek di deskripsi di bawah ini ada sebuah link. Nanti linknya akan gue taruh yaitu bybit.com. Di situ ada namanya deposit blast off ya. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman silakan buat akun Bybit. Jadi ini hanya untuk pengguna baru ya, hanya untuk pengguna baru. Teman-teman buat akun Bybit, lalu KYC. Setelah lolos KYC, teman-teman jangan langsung deposit. Tapi teman-teman silakan buka link yang ada di bawah ini, yang deposit blast off ini, nanti terbuka seperti ini. Habis itu teman-teman klik register now. Ya, klik register now, nanti teman-teman dikasih waktu 7 hari dari ketika pertama kali klik register now-nya. Habis itu udah mulai berjalan nih selama 7 hari, teman-teman lakukan deposit USDT. Minimal depositnya adalah 500 USDT. Teman-teman deposit 500 itu dapat 15 USDT. Lumayan kan, duit gratis. Cuma deposit doang, teman-teman nggak harus beli apa-apa, cuma deposit, teman-teman sudah mendapatkan 15 USDT gratis, 3,5%. Yang akan dibagikan di Januari nanti. Kalau nggak salah tanggal 10 Januari itu sudah dibagikan. Kayak gitu ya. Daripada teman-teman deposit di bank, bunga 3,5% itu pun bunga setahun, deposit itu butuh 3 bulan, kelamaan. Teman-teman cuma perlu deposit ini bentar doang. Di Januari teman-teman sudah langsung mendapatkan bonus USDT-nya secara gratis. Langsung masuk ke akun Bybit, teman-teman bisa langsung tarik withdraw. Atau teman-teman belikan lagi untuk token lain. Kayak gitu, oke? Kalau teman-teman depositnya misalnya 1.500 USDT, teman-teman dapat 45 USDT. Kalau teman-teman depositnya 3.000 dapat 90 USDT, 6.000 dapat 180 USDT, dan sampai 100.000 USDT teman-teman deposit akan mendapatkan 3.000 USDT secara gratis. Kayak gitu. Hanya perlu melakukan register dan deposit. Ingat ya, ini khusus pengguna baru. Kalau teman-teman sudah pernah melakukan deposit, ya udah teman-teman bikin akun baru tapi pakai KTP orang lain, misalnya KTP orang tua, mama, papa, atau adik, atau kakak, cece, atau saudara. Ya, cuma buat numpang deposit aja, kayak gitu. Oke, jadi silakan dimanfaatkan ya. Ini duit gratis ya. Lalu dia juga ada event namanya Bybit Jolly Jambore. Jadi ini adalah event untuk mendapatkan mobil Tesla, iPhone, Amazon voucher, Netflix voucher dan lain-lain. Caranya gimana? Caranya sama, teman-teman silakan buat akun. Habis itu buka link yang ini, Jolly Jambore, nanti akan gue taruh di deskripsi juga di bawah. Teman-teman hanya perlu menyelesaikan ada 9 misi. Ada 9 misi, teman-teman hanya perlu menyelesaikan misi-misi yang ada kayak gitu. Semakin banyak teman-teman menyelesaikan misi, maka kemungkinan teman-teman mendapatkan reward semakin banyak. Kayak gitu, ya. Contoh di sini ada $5 in Shiba token. Ya, teman-teman hanya perlu melakukan trade spot untuk pairing apapun gitu loh. Token apapun, teman-teman hanya perlu trading apapun terserah, beli atau jual, ya. Teman-teman harus melakukan trading itu hingga total sekitar di atas 20.000 USDT volume transaksinya, oke? Ya, jadi kalau teman-teman rajin trading atau trader, ini akan cepat sekali selesainya, kayak gitu, simple. Nanti teman-teman akan mendapatkan $5 dalam bentuk Shiba. Lalu juga ada yang lain ya, kayak beli Bivy Flexible Staking, ada stake lebih dari 1.000 USDT di Bivy Flexi Staking, dan lain-lain. Kayak gitu ya. Dan ini bonusnya banyak banget, ada yang sampai 100 USDT. Hanya perlu ajak 3 teman untuk melakukan deposit kayak gitu. Ya. Jadi simple banget, teman-teman tinggal baca aja term and conditionnya, semoga teman-teman bisa memenangkan rewardnya ya, seperti Tesla, iPhone 13, Amazon gift card, USDT bonus, dan lain-lain. Oke? Ya paling itu aja yang bisa gue sampaikan tentang project Kasta ini ya. Silakan teman-teman lakukan do your own research, silakan riset lagi, pelajari lagi lebih banyak tentang project ini supaya lebih yakin ya. Jangan lupa ikut program Bybit karena lumayan duit gratis, kita hanya perlu deposit doang, sayang sekali kalau dilewatkan kayak gitu. Oke, thank you sudah nonton video ini. Kalau ada kritik dan komentar silahkan tuliskan di bawah. Kalau suka video ini silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih, bye bye.